Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 20 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, senantiasa menjadi doa saya, senantiasa Bapak Ibu di dalam berkat ilahi, pemeliharaan, perlindungan, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita senantiasa berserah total kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, selalu kita berharap kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Andalkan Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Bersama dengan Yesus kita ada damai sejahtera, ada pengharapan yang pasti. Untuk itu berserah total kepada Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, berserah, aku berserah pada Yesus. Sebabnya nanti kita baca firman Tuhan dalam Ayub pasal 9 ayat 1-35 dengan tema Allah itu bijak dan kuat. Untuk itu kalau sudah terbukti Allah itu sumber kekuatan, sumber kehidupan kita, maka harus kita berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan sumber kebaikan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber segala-galanya. Hanya kepada Dia pengharapan kita, bukan kepada manusia. Karena kalau kepada manusia kita kecewa. Dalam Alkitab katakan dalam Mazmur 118 ayat 8 dikatakan, Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kan manusia bukan jaminan. Ya, kita minta tolong malah kita dibentung sama manusia. Itulah manusia. Ya, karena manusia itu memang manusia berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Ya, tidak boleh kita berharap kepada manusia, tapi pengharapan kita hanya kepada Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita. Maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberkati. Apa yang kita rencanakan, semua kita bawa di dalam doa. Sebab hanya di dalam Dia Yesus Kristus, Dia satu-satunya Tuhan, juru selamat kita. Untuk itu mari senantiasa sebelum kita mau aktivitas apapun, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita, percaya Yesus Kristus tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, jiwa dan rohku. Amin, haleluya. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Tubuh nyawaku, amin, haleluya. Roh dan jiwaku, amin, haleluya. Ku serahkan padamu Yesus, terima aku hambamu. Amin, haleluya. Ku serahkan di kaki Tuhan seluruh masalah pergumulan hidupku Yesus. Haleluya. Ku selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab aku jadi milikmu. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus. Ku serahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan Yesus yang pelihara hidupku. Amin, haleluya. Semuanya ku serahkan pada juru selamatku. Amin, haleluya. Berilah rohmu ya Tuhan,
sungguh akan selalu menyertai hidupku. Amin, haleluya. Tubuh nyawaku, amin, haleluya. Roh dan jiwaku, amin, haleluya. Ku serahkan pada Yesus, Bapa Juru Selamatku, amin, haleluya. Ya segalanya ku serahkan, ku hanya berbakti padamu, Bapa, haleluya. Biarlah kasih karuniamu selalu ada dalam hidupku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kau Bapakku, Juru Selamatku. Ku serahkan semuanya hanya pada Yesus, Juru Selamatku, amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia yang memelihara hidupmu. Senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha mulia. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, hati kami sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ya Tuhan Yesus dalam tangan-Mu, amin, haleluya. Ampuni Bapa segala dosaku, segala kilapku, segala salahku, ampun. Terima kasih Bapa. Kami percaya di pagi yang hari ini, hari yang indah, hari yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, hidupku ada di dalam genggaman kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sukacita kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, diberkati Tuhan. Senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita menyerahkan semua hidup kita dalam tangan Tuhan, Saudara. Bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ada tempat perlindungan kita yang sempurna, tempat perteduhan kita, tempat keamanan kita. Dia menjadi kota benteng kita teguh. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, karena tidak akan goyah kita selama-lamanya kalau bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Semuanya di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Ayub pasal yang ke-9. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita bersyukur senantiasa kita di dalam kasih karunia Tuhan.
kita senantiasa sehat. Dan kalau kita sehat, mari hidup ini kita berikan buat Tuhan Yesus. Ya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan kita merasa bahagia karena di dalam Dia ada jaminan yang sempurna. Oh, haleluya. Kita bukti nyata saya sehat bersama Bapak Ibu. Ya, senantiasa sehat tiap hari, kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Ya, pagi, malam, tiap hari, apapun aktivitas kita, jangan lupa selalu kita berdoa. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, dan kita sangat disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Ayub pasal 9, ayat 1-35, demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Haleluya. Apabila ia melawat aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang menemukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tapi aku menyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semua itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusan asaan orang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku, dan bergembira. Maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan memuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biar ia menyingkirkan pentungnya daripadaku, dan aku timpa kegentaran terhadap dia. Ayat 35 yang terakhir. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Ayub pasal 9 ayat 1-35. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, saya terus terang jujur ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tidak kuat kalau seperti Ayub ini saudara ya. Ya, tidak kuatnya apa saudara? Ini berat sekali percobaan Ayub ini. Karena apa? Ya kesalahan Ayub sendiri kalau menurut saya ya. Kesalahannya itu dia buka celah, yaitu anaknya tiap ini yang sudah saya terangkan ya. Ya, pesta tiap hari, duniawi semua, daging-daging ya. Itu kan pesta-pesta makan hari-hari kan tuh bicara dunia saudara. Boleh pesta boleh, tapi sekali-sekali. Kalau ini Ayub ini kan tiap hari anaknya itu. Anaknya 7 laki-laki. Kalau sudah baca di Ayub pasal 1 itu tiap hari pesta. Berarti dia menikmati kedagingan saudara. Sedangkan di sisi lain banyak orang miskin saudara. Banyak orang yang tidak mampu. Tapi mereka mengadakan pesta di rumahnya mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang. Jadi menurut giliran makan, minum, senang-senang. Bahkan terbukti nyata. Istri Ayub mengutuk Ayub. Suruh kutukin Allah. Bahkan engkau akan mati dia bilang. Waduh Ayub diolok-olok, dihina saudara. Dilecehkan Tuhan ini. Berarti Ayub ini memang untuk keluarganya lemah. Mungkin gak tegas saudara. Ayub dengan istri dan anak-anaknya. Ya inilah kalau orang kaya saudara. Orang kaya begitu rata-rata kan menikmati kekayaannya. Jadi main-main dengan dosa, hidup dengan kemewahan, dengan pesta pora. Tetapi mari bagi kita semua, kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kita dengan membaca Alkitab-kitab ini, kita paham. Sehingga kita tidak gagal dalam hidup ini. Jangan menuruti hawa nafsu. Ingat saudara, apa yang kita miliki semua kekayaan itu berkat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu semua bersama saya diberkati Tuhan, menikmati berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk berfaedah untuk dunia. Kalau kita diberkati, mari kita membagi berkat Tuhan buat orang lain yang masih memerlukan. Karena apa? Karena itu dilihat sama Tuhan. Itu perintah Tuhan saudara. Ya, perintah Tuhan harus memberi berkat. Hidup kita harus menjadi berkat. Ya, punya dampak. Buat apa di dunia ini sekali saudara? Ya, tapi kita berbuat jahat, hidup tidak benar. Buat apa? Tapi mari kita berbuat sesuai kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Karena Allah itu bijak dan kuat. Kalau Tuhan itu siapa lawannya saudara? Kalau Tuhan sudah hukum kita, hukum manusia, gak bisa yang lawan saudara. Maka sebaiknya kita takut sama Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, sebabnya di dalam kita baca di Timotius pasal 6 ya. Jadi kita nih harus ya sadar bahwa apa yang kita punya itu pasal 6 ayat 8 so. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut atau kalau kita mengejar kekayaan menjauh dari Tuhan, keliru besar. Terus kalau sudah diberkati sama Tuhan, pesta-pesta kedagingan seperti Ayub ini main-main dengan dosa. Bahkan Ayub berkata, mungkin jangan-jangan anakku berdosa mengikuti Tuhan. Takut sama Tuhan, jangan, lebih bagus kita hidup apa adanya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, sudah bersyukur. Dan yang nomor satu, kalau bagi saya pribadi, nomor satu hubungan vertikal sehat dengan Tuhan. Dan hubungan horizontal juga sehat. Vertikal, horizontal sehat. Terhadap Tuhan sehat, terhadap sesama manusia sehat. Tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh niat jahat, jangan main-main dengan dosa. Tapi marilah kita berbondong-bondong hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sederhana, enggak ada masalah. Yang penting kita sehat dengan Tuhan. Kita bersyukur ya. Bisa makan nasi dengan kecap manis, tahu tempe, telur. Saya kadang-kadang cuma dengan telur ayam makan, kecap manis sudah senang. Ya, dengan tahu tempe, dengan sayur. Yang penting saya bersyukur kepada Tuhan atas hidup ini. Dan terus maju melayan pekerjaan Tuhan. Ya, buat apa hidup di dunia dengan berfoya-foya seperti Ayub, main-main dengan dosa. Tapi akhirnya masuk neraka saudara. Ya, seperti apa untungnya saudara di dalam Matius 16 ayat 26 ini. Saya mau baca saudara. Matius 26 demikian firman Tuhan ya. Matius 16 ayat 26. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa bisa dibeli harga nyawa kita masuk neraka? Nggak bisa saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yang penting kalau kita sudah diberkati Tuhan, bersyukurlah. Dan gunakan kekayaan berkat itu kemuliaan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kita pada firman Tuhan. Bersukacita senantiasa kita di dalam Tuhan. Jangan neko-neko. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi berada di dalam jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan.
sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, ku mau setia dan taat pada firman Tuhan sampai nanti aku berjumpa dengan Bapakku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berserah pada Tuhan Yesus seluruh hidupku Tuhan. Amin, haleluya. Roh Kudus selalu bimbing aku berjalan dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Mari ikuti firman Tuhan, karena Allah itu baik dan luar biasa, bijak dan sempurna. Dan kita berserah total kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi jalan lurus di jalan Tuhan. Makin hari kita dibentuk sama Tuhan, sampai kita sempurna, sama seperti Dia, Yesus Kristus yang sempurna, layak masuk di dalam kerajaan surga. Negeri tak bersamaan, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.